Pagi ini ayat hafalannya Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Pagi ini ayat hafalannya Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Pagi ini ayat hafalannya Matius 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Amin. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hai Rose, nama aku Marcel, kelas tengah. Ayat hafalan Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Halo, nama aku Jenny, kelas kecil. Ayat hafalan Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Halo adik-adik, selamat datang di ibadah Global Sunday School GKI Kamanjel. Terus kita mau mulai ibadah nih. Halo adik-adik. Oh, ternyata kita akan ditemani satu koko baru nih. Siapa nih, Kok? Halo, kenalin, nama Koko Kasih. Halo. Yuk adik-adik, tadi kan kita udah perkenalan. Sekarang waktunya kita untuk memasuki ibadah. Yuk sama-sama kita berdoa, ikuti Lose ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah menuntun kami sampai hari ini. Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk memuji, menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lose. Koko Kasih mau tanya nih. Coba sebutin satu tokoh Alkitab yang kalian senang. Nabi Nuh, Paulus. Kenapa Lose? Karena meskipun Nabi Nuh diejek oleh orang sekitarnya saat membangun bahtera, ia tetap taat dengan perintah Allah. Kalau Lose, karena Paulus kan dulu mengejar pengikut Tuhan Yesus. Setelah Tuhan memanggil dia, Paulus pun mau bertobat dan mau setia kepada Tuhan. Kalau Koko sih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus sudah pasti Koko. Nah, adik-adik pasti punya kan tokoh-tokoh yang adik-adik senang. Adik-adik, sekarang waktunya kita memuji Tuhan nih, mendengar kasih Kristus yang begitu besar bagi kita. Kita menyanyi lagu L.O.V. Come on now, let's open up the room. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me.
udah nyanyi. Ini waktunya setiap kita dengerin firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama siapin hati dan pikiran kita ya. Bapak yang di dalam surga, hari ini kami mau sama-sama menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami juga mau belajar untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ngedukung dia. Waktu dia badannya paling kecil, dia udah bawa bola basket, dia udah mau main, tapi malah dia diketawain deh. Jadinya si anak kecil itu, yang laki-laki itu jadinya sedih dia adik-adik. Wah adik-adik, siapa sih di antara adik-adik yang pernah mengalami hal tersebut? Pasti gak enak banget ya. Serare ngebayangin, wah gak enak banget. Kita mau melakukan sesuatu tapi gak ada yang dukung. Aduh gimana nih. Tapi bersyukur banget terakhir kita lihat ada seorang kawannya yang mau ngedukung dia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, paling enak ya kalau misalnya punya teman yang seperti itu tuh. Dia gak cuma ada di saat enak-enaknya kita, tetapi dia juga siap sedia untuk boleh kasih kita semangat, untuk kasih kita dukungan di saat kita lagi susah. Wah, seremrek mau ada sedia kita buka bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja nih. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Hari ini kita mau belajar dari kisah pertemanan, yaitu dari Nabi Elisa dan Nabi Elia. Adik-adik ada yang pernah dengar nggak nih cerita mereka? Saya membacain ya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Yordani. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel." Jadi Elia itu dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang nabi loh. Dia bangsa Israel, kasih tahu tentang hal-hal yang harus mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan sesuai dengan cara dan tuntunan Allah. Elia juga akhirnya waktu dia sebenarnya usia diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan nabi selanjutnya yang boleh dipakai dan melayani Israel sebagai kepanjangan tangan Allah dalam memberitahukan hal-hal yang penting. Jadi waktu itu ya tadi Elia disuruh pergi ketemu sama Elisa. Nah kisahnya ini ada di dalam 1 Raja-Raja nih adik-adik. Waktu itu Elia disuruh pergi nih ke padang gurun di Damsyik. Dan ketika dia ketemu sama Elisa, dia harus memurapi Elisa. Wah, pertemuan mereka itu seru banget nih. Waktu itu Elisa lagi ada di sawah dan lagi ngebajak sawah. Waktu Elisa ketemu sama Elia, dia langsung excited banget kok. Dia langsung seneng banget adik-adik. Dia langsung tahu apa yang harus dia lakukan. Iya, Elia langsung kasih jubahnya kepada Elisa dan Elisa tahu bahwasannya dia diutus, dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk boleh menemani Elia dalam perjalanan demi perjalanan pelayanannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya Elisa pun mengikuti Elia. Kemanapun Elia pergi, pasti ada Elisa. Ya, saling melayani bersama untuk Allah nih adik-adik.
Sampai akhirnya satu momen yang penting yang udah ditunggu-tunggu oleh Elia akhirnya datang. Adik-adik, tahu gak sih momen apa itu? Ayo, kasih tahu dong kalau serere. Kalian tahu? Tahu gak sih salah satu orang yang diangkat ke surga adalah siapa? Yes, Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elia ini akan terangkat ke surga. Waktu itu Elia berkata akhirnya waktu dalam perjalanan di dan Gilgal. Dia berkata kepada Elisa dalam ayat yang kedua, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Adik-adik, waktu Elisa mendengar perkataan daripada Elia, tahu nggak responnya apa? Wih, Elisa bilang gini nih, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Wih, jadi Elisa mengikuti kemanapun Elia pergi. Dan mereka pun pergi ke Betel. Waktu di Betel, Elisa ketemu nih sama nabi-nabi yang lain. Mereka berkata, kamu dengar gak sih Elisa? Bahwasanya Elia itu bakal terangkat ke surga. Tahu gak? Elisa tuh tahu loh adik-adik. Aku juga tahu katanya. Dan waktu sudah ada di Betel, Elia berkata lagi nih sama Elisa, "Mari, aku diutus oleh Allah untuk pergi ke..." Ayo, mana nih adik-adik setelah dia pergi ke Betel? Yaitu ke Yeriko. Ya, di Yeriko lagi-lagi mereka bertemu nih dengan para nabi. Dan para nabi berkata kembali, "Kamu sudah tahu tentang berita bahwasannya Elisa akan angkat ke surga?" Elisa berkata, "Ya, aku pun tahu." Setelah hal tersebut, Elia berkata lagi nih kepada Elisa, adik-adik, tahu nggak apa sih yang dikatakan oleh Elia kepada Elisa? Dia berkata seperti ini nih, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Tapi Elisa jawab lagi. Dia bilang, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Akhirnya mereka pun pergi deh ke sungai Yordan. Tapi gak cuma berdua nih adik-adik. Dikatakan ada 50 orang nabi yang lainnya pun ikut pergi ke sana. Mereka mau melihat satu momen penting di mana Elia akan terangkat ke surga. Sebelum Elia terangkat ke surga ya adik-adik, Elia bertanya nih sama Elisa, "Apa yang hendak kamu pinta?" Wih, kira-kira Elisa minta apa ya adik-adik? Rumah? Uang? Apa ya? Bukan adik-adik, Elisa gak minta itu semua. Elisa ternyata berkata begini adik-adik, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Wih, Elisa minta hal yang tidak terpikirkan ya adik-adik. Satu hal yang sebenarnya penting. Elisa tahu banget nih, Elia itu udah jadi teladan buat dirinya. Jadi teman yang baik, sama-sama melayani di saat susah dan di saat senang. Mereka berdua bersama adik-adik. Tiba-tiba datanglah kuda berapi adik-adik. Waktu kuda berapi itu datang, ternyata momen di mana Elia terangkat ke surga pun telah terjadi. Wah, senang banget ya. Jadi Elia dia bisa ketemu sama Tuhan. Wow, karena imannya, karena teladannya, karena ketaatan daripada Elia. Wow, keren sekali adik-adik. Hari ini kita boleh sama-sama belajar nih adik-adik. Ketika akhirnya Elia sudah terangkat ke surga, jubah daripada Elia pun dipakai oleh Elisa,
dan Elisa pun bisa melayani seterusnya. Karena Tuhan pastinya ya adik-adik. Wah, seneng banget nih kalau kita punya teman dalam kehidupan seperti Elia ataupun Elisa. Mereka boleh jadi teman yang saling mendukung. Penting banget loh adik-adik kita menjadi teman yang saling mendukung. Coba bayangin kalau kita berteman dengan 5 orang, terus dalam pertemanan yang 5 orang ini, 4 orang diantaranya ini nih ternyata kalau kita kita lagi kesusahan, mereka nggak ada nih yang kasih semangat, nggak ada nih yang mau doain kita, nggak ada nih yang mau kasih dukungan buat setiap kita. Gimana coba adik-adik? Ditambah kecil hati dong kita, tambah sedih, tambah stres, tambah banyak beban. Oh no! Nggak mau banget ya adik-adik. Karena itu hari ini kita mau belajar bahwasannya setiap kita juga harus jadi seorang teman yang boleh saling mendukung, yang boleh saling menyemangati. Misalnya, kalau ada teman-teman yang kita misalnya nanti besoknya mau ada ulangan, kita harus bilang, semangat ya belajarnya, semangat ya kerjainnya. Atau ada teman-teman kita yang mau ikut lomba, kita juga harus bilang, ayo semangat ya, aku mendukungmu. Wah, pasti senang banget kalau disemangatin ya adik-adik. Sama halnya kan, kalau kita lagi main games dalam kelompok kita pasti disuruh nyemangatin. Makin semangat, jadinya makin asik. Wah adik-adik, yuk kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Semangatin ya teman-teman kalian. Ingat, jadi teman yang menyemangati, yang boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Itu sahabat yang baik adik-adik. Kita bersyukur dalam hidup setiap kita, Tuhan Yesus mengutus Allah Roh Kudus dalam hidup kita yang boleh menjadi pengingat buat setiap kita bahwasanya kita juga nggak dibiarkan loh jalan sendirian. Hari ini kita akan sama-sama menghafal satu bagian ayat firman Tuhan ya adik-adik dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-24. Ayat hafalannya dari Ibrani pasal ke-10 ayat 24. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sekali lagi yuk, Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan dan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari adik-adik kita hafalin bagian firman Tuhan ini dan juga kita mau mengingat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sama-sama sudah dengarkan. Semangat selalu! Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih kami boleh diingatkan ada Elia dan Elisa yang boleh menjadi teladan yang Tuhan boleh berikan. Mereka boleh saling mendukung dalam pelayanan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk menjadi seorang teman yang boleh mendukung teman-teman kami, yang memberikan semangat, yang boleh menghiburkan, yang boleh mendengarkan mereka yang mungkin sedang kesusahan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi teman yang baik dan melalui setiap kami, orang-orang bisa merasakan ada kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ingat ya adik-adik, kita mau jadi teman yang menyemangati dan mendukung teman kita. Karena melalui perbuatan tersebut, kita sedang memperlihatkan kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.